Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Yuni Fitriani, NPM 201110039, Prodi Ahwalus Syahsiah semester 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau menguraikan sedikit tentang makalah yang telah saya buat dengan judul Sejarah Peradaban Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, langsung saja. Secara esensial, kehadiran Nabi Muhammad SAW di masyarakat Arab adalah terjadinya kristalisasi atau pengalaman baru pada dimensi ketuhanan yang mempengaruhi segala aspek di masyarakat tersebut, termasuk hukum-hukum yang dilakukan atau dianut pada masa itu. Keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam memenangkan peradaban bangsa Arab itu sangat singkat dalam memodifikasi jalan hidup orang-orang melalui budaya. Kemudian budaya tersebut diubah oleh Rasulullah SAW menjadi budaya yang menganut tuntunan Rasulullah SAW atau tuntunan pedoman Islamiyah. Kemudian Mekah adalah kota yang sangat penting dan terkenal di antara kota-kota di negeri Arab, baik karena tradisinya ataupun letak tempatnya. Kota ini dilalui oleh jalur perdagangan yang sangat ramai, mulai dari Yaman di selatan dan Syria di utara. Dengan adanya Ka'bah di tengah kota itu, maka menjadi pusat keberagamaan di bangsa Arab. Ka'bah adalah tempat peziarah yang di dalamnya terdapat 360 berhala yang diantaranya yaitu Hubbai. Ka'bah pada masa sebelum Islam sudah menjadi tempat yang disucikan dan banyak dikunjungi oleh penganut-penganut asli agama Mekah dan orang-orang Yahudi yang bermukim di sekitarnya. Kemudian orang-orang atau pemimpin Ka'bah tersebut mengamankan para peziarah yang datang ke kota tersebut dengan diperintahkannya dua kekuasaan. Yang pertama yang dipegang oleh dua suku, yaitu suku pertama yaitu Jurhum sebagai pemegang kekuasaan politik. Suku yang kedua yaitu Ismail, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila dilihat dari asal-usul keturunan, penduduk Jazirah Arab dibagi menjadi dua, yaitu menurut Dataniyun keturunan Qattan dan Adaniyun keturunan Islam Ibrahim alaihissalam. Seiring dengan berkembangnya budaya di daerah Arab, menjelang kebangkitan Islam berasal dari pengaruh budaya-budaya bangsa di sekitarnya yang lebih awal maju daripada kebudayaan bangsa Arab. Nah, pengaruh tersebut masuk ke Jazirah Arab melalui beberapa jalur. Salah satunya yaitu jalur perdagangan, kemudian jalur kerajaan-kerajaan Kristianisasi atau Kristen dan Yahudi. Nah, dengan seperti itu, pada umumnya pada periode Mekah, kebajikan atau kebijakan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad adalah dengan menonjolkan kepemimpinannya, bukan menonjolkan kenabiannya. Implikasinya, dakwah strategi politik yang menunjukkan aspek-aspek keteladanan dalam menyelesaikan berbagai persoalan lebih tepat dibandingkan dengan menggunakan persoalan yang tidak tepat. Nah, kemudian melaksanakan tabligh. Apa itu tabligh? Tabligh itu dakwah. Nah, Nabi Muhammad SAW melaksanakan dakwah itu dengan dua cara. Yang pertama dengan cara diam-diam atau secara diam-diam yang dilakukan hanya dengan lingkungan sekitar saja atau dengan saudara-saudara dan rekan-rekan beliau. Kemudian yang kedua dengan secara terbuka. Rasulullah harus turun atau terjun langsung ke masyarakat jahiliyah kemudian menyebarkan agama Islam secara baik-baik.
Nah, dalam menyebarkan agama Islam, Rasulullah harus menggunakan fase-fase tertentu. Nah, beliau menggunakan dua fase, yaitu yang pertama fase Mekah yang terdiri dari dakwah secara diam-diam dan dakwah secara terbuka. Yang kedua yaitu menggunakan fase Madiyah yang terdiri dari pembentukan sistem sosial kemasyarakatan dan melalui bidang politik. Kemudian, tujuan dakwah Rasulullah SAW adalah yang pertama, membentuk peradaban Islam. Yang kedua, membentuk keluarga Islam. Dan yang ketiga, membentuk masyarakat Islam. Yang keempat, membentuk khalifah Islamiyah. Dan yang kelima, menjadi guru dunia. Nah, dari beberapa penjelasan saya tersebut, jelas ya bahwa perkembangan Islam menjadi agama maju dan dengan visi dan misi menjadi negara Islamiyah dengan pedoman Al-Quran dan Sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW lah yang memperkenalkan pertama kali konsep negara demokrasi dan masih dilaksanakan hingga saat ini atau masih kita pakai sampai saat ini. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan atau penguraian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan hanya kepada Allah lah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.